Yo Gadgetiers, Zenfone 11 Ultra. Apakah ini smartphone ultra yang paling nggak banget di 2024 ini? Kita lihat bareng-bareng. Men, Zenfone 11 Ultra launching dengan harga 11 juta RRP-nya, kemudian ada harga promo juga jadi 10 juta, dan sekarang di marketplace online kita bisa temukan dengan harga 9 jutaan kecil. Itu untuk yang base model ya. Sedangkan untuk varian atasnya yang 512GB dijual saat launch 15 juta dengan harga promo 14 juta. Kita juga sebenarnya udah pakai ini ya dari sebelum rilis ya. Gue udah pakai cukup lama lah. Artinya ada penurunan harga dari SRP 2 juta, hampir 2 juta coy. Dengan kondisi launching belum sampai sebulan. Artinya ada sesuatu yang salah ketika menetapkan harga, atau memang secara smartphone sendiri tidak seseksi itu, nggak semenarik itu, sehingga di market harganya otomatis pelan-pelan turun. Kalau menurut gue, men, bisa jadi karena Asus Zenfone 11 Ultra ini USP-nya tuh udah rada melenceng, berbelok gitu loh. Kayaknya bukan rada deh. Emang udah melenceng gitu ya? Banget deh soalnya. Atau bisa kita bilang kurang jelas. Nah, kita bahas aja coba di video ini. Sekaligus kita coba menerawang, melihat arah smartphone Asus, terutama seri Zenfone ini nantinya akan seperti apa. Oke. Kita lihat. Asus Zenfone 11 Ultra. Menurut gue, kesalahan terbesarnya adalah dia menempatkan nama Ultra di belakang nama Asus Zenfone 11. Kalau kita lihat ya, handphone yang memiliki embel-embel Ultra, itu mereka heavy on camera. Lihat aja contohnya, Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, sampai dengan Xiaomi 14 Ultra. Mereka tuh jajaran HP dengan kamera terbaik saat ini. Kameranya untuk sebuah handphone dengan embel-embel Ultra jelek, output image-nya oversaturated. Terus di good light, man, detailnya juga kurang. Kita nggak usah main jauh-jauh ke low light dulu lah. Soal video dari kamera utama di belakang, Zenfone 11 Ultra juga masih kurang dibandingkan sama Ultra Top Gun yang lainnya ya, seperti Xiaomi 14 Ultra. Baik dari segi overall dynamic range-nya, exposure control-nya, terutama dari segi sharpness-nya juga. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang ini. Videonya juga masih kurang ya overall ya, terutama kita bisa perhatikan secara detail. Tapi perbedaannya nggak sejomplang kayak fotonya dengan handphone ultra lainnya. Buat foto selfie ya, not bad lah di good light. Cuman masa videonya 1080p 30fps, ultra harusnya minimal 4K lah, udah 4K 60fps mayoritas yang lain. Kalau memang ultra itu maksudnya adalah size HP-nya, ya namanya toh nggak usah ultra, bisa pakai max, plus, atau yang lainnya, XL maybe. Sadis banget ngeritik kameranya. Tapi emang bener sih, maksudnya gimana ya, emang kameranya nggak bagus ya. Ini sih simple as that. Mungkin kalau nggak Zenfone, apa tadi, max, plus XL. Sebenarnya kalau ini namanya ROG Phone Lite, ya kan? Atau ROG Phone S misalnya, atau casual SI misalnya, orang ngelihat nama branding ROG, orang udah tahu kameranya ini kan gaming nih, kameranya nggak akan bagus. Jadi ekspektasinya itu dijaga juga ya dengan menamakan dia ROG. Dan masuk juga kalau namanya ROG karena basically ini desainnya ROG Phone 8 kemarin plek-ketiplek, beda di ya nggak ada aksen-aksen gaming ya kan, terus ini ya lebih plain aja lah. Dan jangan lupa di sini nggak ada capacitive buttons untuk trigger, shoulder buttons nggak ada. Masih nyambung sama apa yang lo sampaikan, men. Ini kan
Zenfone sama ROG itu udah beda jurusan, beda arah gitu kan. Kalau udah memang jelas-jelas begitu, kenapa masih harus plek-ketiplek sama baseline dari desainnya? Tapi kalau misalnya mau dibilang kan, Samsung ya kan, dari lini flagship sampai lini yang A0 sekian desainnya mirip-mirip. Iya masih masuk menurut gue ketika Samsung yang melakukan itu. Karena mereka nggak mempunyai segmentasi yang khusus, misalnya smartphone casual atau smartphone gaming. Jadi ya fine. Ya bener juga sih ya. Kalau kita lihat lini laptopnya Asus, kayaknya gue nggak pernah lihat ada desain laptop ROG dipakai di VivoBook misalnya. Ini kan berbeda. Kalau menurut gue sih ya, bukan gara-gara Asus nggak mampu bikin desain yang oke. Kalau kita track back belakang, gue suka sama desain Asus Zenfone 5Z yang 5Z dulu. Kemudian yang 8 juga simple, suka gue. Dan juga yang model-model dengan kamera flipnya juga unik, ada karakternya gitu. Dan proven, mereka nggak terpengaruh sama handphone ROG-nya. Jadi lo nggak suka nih ya desainnya ya? Kurang banget. Ya, tapi kalau gue ya boleh dong, berbeda dong. Kalau gue sebenarnya regardless emang dia plek-ketiplek kayak ROG Phone 8, sebenarnya kalau kita lihat dia sendirian nih sendiri, lumayan tau. Lihat deh, belakangnya tuh kaca matte, tapi licin-licin juga, dingin-dinginnya berasa. Kalau kalian pernah megang Pixel 3 XL dulu, ini mirip banget finishing belakangnya. Terus juga ada aksen-aksen yang menurut gue nggak membuat HP ini jadi membosankan sebenarnya desainnya. Ini menurut gue ya. Jadi gue overall sebenarnya secara desain gue cukup suka. Dan basic feature desain dari ROG juga yang bagus-bagus dibawa ke sini. Contohnya IP68-nya, ya kan. Terus juga kalau kita balik ke depan, secara bezel juga nggak bisa dibilang yang paling tipis, standar aja. Cuman ya oke lah, nggak jelek gitu loh sebenarnya. Oke lah. Desain itu soal selera ya. Mungkin kalian bisa ikutan nimbrung, bisa drop komen di bawah. Kalian lebih setuju sama gue apa lebih setuju sama Al? Cuman yang bikin gue bingung, Asus Zenfone ini arahnya mau dibawa kemana? Kalau dulu sebenarnya, memang kita perhatikan dari Zenfone 5 series ya kan, yang 5Z sampai dengan yang 10, mereka belok-belok arahnya. Cuman jelas, contohnya kayak di 5Z, mereka flagship killer. 6 dan 7 pakai flip camera. 8, 9, 10 compact phone. Kan jelas tuh ada sesuatu yang mau dikejar gitu loh. Kalau sekarang apa? Iya juga ya, dulu inget gak? Sekian tahun lalu lah pas kita baru awal-awal nge-YouTube ya kan, kita sempet versusin tuh 5Z, Mi 8 sama Poco. Poco F1. Lupa gue apa aja. Iya, Poco F1. Itu battle flagship kaki 5. Iya, benar. Lumayan banyak yang nonton tuh. Nah, itu gue inget kameranya itu bagus tuh. Ingat ya lo? Kameranya itu termasuk yang bagus. Terus ada yang Zenfone Flip juga kan, dapat 6 sama 7 ya? Iya, itu bagus juga. Itu juga bagus. Zenfone 8 pada saat itu, inget gak? Kameranya, fotonya lumayan, itu videonya 4K 60 FPS di kala yang lain, yang HP-HP asal Cina lainnya itu masih 1080p. Itu bagus gitu loh kameranya. What happened? Ya kan, bener kan? Di sisi lain sebenarnya gue juga paham mereka nggak bisa sustain bisnisnya ketika mereka jualnya handphone compact, apalagi di era yang content driven seperti sekarang ini. Contohnya aja kita bisa lihat iPhone dengan mini seriesnya mereka juga nggak bertahan ya? Angkat tangan, di stop. Ya Galaxy juga S24 misalnya, yang mereka nggak jadiin itu core-nya jualan, ya kan? Ya itu tetap ada, cuman core-nya kan tetap yang ultra. Tapi minimal dulu waktu main compact phone, target marketnya kan niche kan, itu pun ada target marketnya jelas ya kan. Kalau sekarang, lu lupa, ntar dulu nih, dia tuh ada lupa sesuatu. Apaan? Bahwa ada satu target market yang terbukti berkali-kali berhasil bikin brand baru yang baru launching, itu sustain sampai sekarang. Apaan? Flagship killer dalam arti yang OG, dalam arti yang original. Seperti yang diusung dulu pertama kali sama OnePlus. Apa coba? Pada saat OnePlus 1, 2, 3 pertama kali itu konsepnya apa? Kencang. Ya Iya kan? Kencang pasti. Ya, RAM gede. Terus juga build quality ya kan? OnePlus kan oke ya, dari mulai awal sandstone gitu kan. Habis itu dia pindah ke kaca, metal, sempat metal juga. Dan terakhir kameranya pernah bagus? Enggak. Dan yang terpenting harganya di bawah flagship yang komplit. Tapi ini dengan catatan ya, dengan catatan sebenarnya harga SRP-nya harusnya itu di harga marketplace online sekarang, yaitu di 9 juta. Itu baru sebenarnya dia pas. Make sense sih.
Dengan demikian dia artinya selisih 2 juta sama iQOO 12 yang memang all-rounder kan? all-rounder kan? Iya, kameranya ini bagus kan? Nah, itu kan nggak bisa dibilang flagship killer sebenarnya. Betul. Harganya cukup mahal, all-rounder, semuanya ya memang udah complete package gitu kan, lebih murah aja. Terus dengan demikian dia juga berbeda 2-3 juta dengan Xiaomi 14 dengan embel-embel Leica-nya. Tapi ya men, gue tuh mikir, kalau seandainya dia jual di harga 9 jutaan dengan offering yang sekarang, kan kayaknya di otak gue tuh masih ada Realme GT6 yang harganya 8 juta yang mempunyai sekiranya buat gue ya itu performanya ya 11-12 aja sama Nggak 8 juta lah, di 7 jutaan, iya, 7 jutaan lah, Tuh, ya kan? bahkan lebih Iya, murah 7 kan? jutaan. Tapi lu bisa ngomong begitu karena lu datang dari segmen orang yang masih memikirkan kamera dari sebuah smartphone. Ya. Tapi ada juga loh men, orang yang sama sekali nggak mikirin kamera. Tapi buat mereka yang terpenting adalah performa, pakai SoC terbaru, kamera urutan tuh urutan bisa urutan kelima atau kesekian lah. Dan lo nggak segmen market yang dituju ini beririsan atau mirip banget sama segmen marketnya siapa? Poco. Sekarang lo bayangin, HP ini namanya bukan Zenfone 11 Ultra, tapi Poco F6 Ultra. Masuk nggak? Masuk banget kan? Iya, make sense kan? Langsung tiba-tiba langsung klik kan? Ya, boleh lah. Boleh. Iya kan? Kalau dibandingin F6, misalnya, dia tuh seolah kayak scaling up, tambah 4 juta dia scaling up tuh. Dari SoC dia naik, baterai dia naik, terus ada IP rating, IP68 naik, display keren. Maksudnya kayak gitu kan, tapi soalnya tetap sama, kenceng, kameranya kurang, tapi affordable. Intinya kan begitu sebenarnya, cuma di scale up aja. Ya. Jadi Poco F6 Ultra. Ya oke lah, kita kesampingkan perdebatan tentang embel-embel Ultra dan lain sebagainya. Tapi secara core device-nya sendiri, experience-nya kayak apa? Secara lo yang lebih lama megang 11 Ultra daripada gue. Sebenarnya lagi-lagi kalau keep in mind ini harganya 9 jutaan, solid banget menurut gue. Zenfone 11 Ultra ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah di Indonesia sampai saat ini. Snapdragon 8 Gen 3 ya kalian udah tahu semua lah ya, kencang secara benchmark maupun real life gaming. Dia rada beda sama si ROG. Kalau ROG kan gas terus. Iya. Kalau si Zenfone 11 Ultra ini lebih dia throttling-nya lebih cepat. Oke. 42 derajat main Genshin Impact dia throttling. Oke. Kalau di game lain ya aman-aman aja, nggak akan sampai sepanas itu juga. Nah yang perlu di-note tuh benchmarknya. Benchmarknya itu seolah-olah HP-nya detect bahwa ini aplikasi benchmark, dilepas semua tuh throttling. Gue pernah nyampe 55 derajat coy, 3D Mark. Jadi jangan sering-sering ya, bahaya ya. Main buat benchmark. 55. Ngerusakin HP, ntar matot yang disalahin Asusnya lagi ya. Yang bikin gue surprise itu dia bright banget di outdoor layarnya, bahkan lebih bright daripada layarnya Realme GT6 yang gembar-gembur layarnya bisa 6000 nits. Itu kan peak brightness ya, tapi real life ya ternyata si Asus Zenfone 11 Ultra ini lebih bright. Terus refresh rate-nya 144 Hz maksimumnya, tapi itu cuma kalau lagi di dalam game. Kalau normalnya 120 Hz. Dan terakhir resolusinya ya Full HD+. Lanjut, stereo speakernya flagship grade. Oke. Selevel, kayaknya seinget gue selevel ROG Phone 8 lah. Oke. Tapi ya nggak front facing sama kayak ROG Phone 8 juga. Vibration motornya flagship grade. Yang gila juga adalah baterainya yang 5500 mAh ketika ditandem dengan dynamic power mode-nya si Asus yang memang dari dulu di Zenfone yang kecil aja kan baterainya tahan lama kan. Betul. Itu kan gara-gara dynamic power management mode-nya tuh yang Bagus banget ya? bagus banget. Kombinasi tersebut menghasilkan sebuah smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang punya baterai paling tahan lama yang udah gue coba di 2024 ini. Bisa 7 jam 40 menit screen on time-nya dalam penggunaan 24 jam. Itu include gaming. Dan gue pernah juga tanpa gaming nyoba, sayangnya gue nggak screenshot ya, itu bisa sampai 8 jam screen on time. Gokil memang. Tapi ya tetap aja ada yang kurang men soal baterai. Chargernya kan nggak dapat di dalam box. Kalau mau beli kepisah juga kayaknya nggak murah deh. Mahal. Jadi dia itu kan memang support 65 watt hypercharge itu kan. Pengalaman gue. Bukan PD ya? Gini, gue coba ngecas pakai PD biasa yang dulu-dulu itu nggak pernah kelihatan tuh hypercharge-nya. Tapi kalau pakai charger orinya dia yang ada tuh yang 65 watt, 550.000 harganya. Wah, mahal juga. Iya, 65 wattnya ya itu baru maksimal lah.
nge-charge speednya, dan itu bisa ngisi baterai 5500 mAh ini dalam waktu kurang dari 45 menit. Satu hal juga men, yang kita nggak bisa deny plus poinnya dari smartphone Asus adalah UI-nya yang close to stock Android. Dan juga kalau misalnya kita pengen sesuatu yang lebih berkarakter, fleksibel, kita bisa rubah. Nah ini quick setting itu jadi ada 3. Sebenarnya basically 2 sih, satu yang stok Android banget, satu lagi yang kayak MIUI gitu, yang kayak HP-HP zaman sekarang yang kayak iPhone-an. Tapi at least kita pasti punya power untuk merubah balik ke stok Android gitu loh. Soal software, palingan kalau masih ada room buat improvement adalah software update buat Android-nya, itu Android upgrade-nya itu cuma 2 tahun. 2 kali, sorry. Kemudian buat security patch-nya 4 tahun. Buat ukuran flagship Android itu mentok banget ya. 2024 udah bottom banget sebenarnya, udah bare minimum lah. Sekarang kan rata-rata udah 3+4. Ya kan 3+4 yang bagus bisa sampai 7. Bahkan midrange juga ada yang lebih dari itu. Yes. Terus tau gak men? Ngomongin software, mau gimana pun juga, ini kan tetap judulnya kan flagship ya. Flagship 2024 harus ada apa coba? AI. Yoi. AI. Harus ada dulunya. Iya, Al is here. Kalau di Samsung Al is here. Nah, AI-nya itu ada beberapa. Ada AI transcript, seperti biasalah kita ngomong langsung di recorder, langsung ada transkripnya. Terus ada AI call translator, ya basically ada orang ngomong ke kita by call dalam bahasa lain langsung ditranslate. Oke. Terus juga ada semantic search in gallery. Jadi kalau di galeri itu misalnya kita cari car, ya nanti mobil untuk semua foto mobil. Terus juga ada AI noise cancellation di calls. Kita coba ya, gimana ya? Nelpon dengan fitur AI noise cancellation on. Posisi gue lagi di pinggir jalan ya, di outdoor di pinggir jalan. Gimana hasilnya? Kalau yang ini dengan fitur AI noise cancellation off, gimana? Lebih berisik atau enggak? Atau sama aja? Ya ternyata kurang oke ya. Ternyata kurang oke. Malah justru pas gua nggak ngomong, dia coba ngeredam, cuman jadinya kayak naik turun nggak jelas gitu ya. Justru pas off lebih oke. Lebih oke ya. Terus yang terakhir ada AI wallpaper, basically sama kayak di Samsung gitu. Kita ada beberapa style, kita pilih nanti di generate sebuah personalized wallpaper. Cuma problemnya dengan semua fitur AI yang ada hubungannya dengan language detection tadi, problemnya adalah dia belum bisa bahasa Indonesia, men. Bahasa India ada nggak? Bahasa apa aja adanya? Nggak ada. India pun nggak ada. Dia cuma ada Chinese, French, German, Italian, Japanese, Portugis, Spanish. Basic ya, mirip-mirip Pixel ya? Iya, kayak Pixel. Gua nggak tahu sekarang Pixel gimana, tapi di awal-awal Pixel ada transkrip kan begitu ya. Sombong dia. Udah nggak tahu Pixel gimana sekarang. Kayaknya ada lagi satu fitur killer yang lu lupa sebut deh, men. Apa tuh? Headphone jack. Oh iya. Ada headphone jack di situ, tapi men, ini menurut gua ini adalah salah satu miss feature yang sebenarnya bisa digarap lebih oleh Asus. Oke. Ini kan handphone layarnya udah gede, speakernya udah bagus. Nah, ini sebenarnya punya chance untuk jadi satu smartphone yang ultimate untuk media consumption. Kalau dia pakai DAC atau DAC yang spesial, nggak sekedar ada doang, dan jadi orang bisa menikmati musik high res terbaik di Asus Zenfone selanjutnya, maybe itu bakalan keren banget. Kan lumayan coy, bisa jadi HP-nya audiophile. Bisa jadi juga harganya naik. Oh, ya, naik lagi. Ada DAC aja segitu ya, apalagi ada DAC. DAC naik sejuta boleh lah, 800.000. Ya kira-kira begitulah ya obrolan kita. Ini bukan review, bukan apa ya, review ngalor ngidul, review Perlu kesah sekaligus lah ya. Kesah. Dan kita ngelakuin ini bukan kita nggak suka Asus, justru kita seneng banget sebenarnya sama Asus as a smartphone brand. Zenfone 11 Ultra. Ini bukan Ultra sesungguhnya. Ini adalah flagship killer. Kalau harga SRP-nya sesuai dengan harga yang ada di marketplace online sekarang, alias sekitar 9 jutaan kecil. Dari pembahasan kita dan keluh kesah kita hari ini bisa kelihatan sebenarnya bahwa kalau memang seperti inilah masa depan sebuah Zenfone, ya dia punya target market yang sangat beririsan dengan Poco sebetulnya, atau OnePlus. Ya, OnePlus before OnePlus 7 ya. Apa itu? Orang yang tech savvy, butuh HP yang kenceng, cover the essentials, and that's about all. Sementara urusan kamera ya urusan kesekian.
Bedanya sama target marketnya Poco ya di kedalaman kantong aja. Zenfone 11 Ultra lebih matured dan juga lebih premium. Men, gini deh, closing ya. Ini HP harganya kalau 9 juta. Kalau lo disuruh beli sendiri, mau apa enggak? Kalau gue harus beli dan jadi satu-satunya daily driver gue, nggak ada HP kedua, itu gue nggak akan mau. Karena gue masih butuh kamera. Gue content creator, gue butuh kamera. Dan gue suka moto, suka video. Tapi, kalau gue disuruh beli ini, tapi gue punya second daily driver yang punya kamera bagus, itu gue mau. In fact, dalam sebulan ini, beberapa kali gue jadiin dia sebagai second atau first daily driver gue. Tandem sama, kayak misalnya X100 Ultra, tandem juga sama sebelumnya sama Xiaomi 14 Ultra. Pamer, ini udah masuk level pamer ya? Nggak serius, tapi kan banyak Jack. Banyak orang yang pakai iPhone, terus satunya Android gitu kan, pakai 2 flagship juga banyak. Maksud gue, pada saat itu, ya gue happy pakainya. Gitu loh, karena minusnya tercover sama HP lain, sementara dia sebagai misalnya main daily driver, baterainya kuat, gede, ya kan, build-nya juga flagship, dan gue nggak ada masalah apa-apa selama menggunakan Zenfone 11 Ultra ini. Ya kalau dari gue sih, gue pengen, ayo Asus, yang sudah gitu kan. Ntar Zenfone di rilisan berikutnya, do something different. Kalau emang mau begini, kalau emang mau ngejar target market yang tadi kita bilang, ya udah, memang harganya mau nggak mau harus ada penyesuaian. Tapi kalau memang mau mencari jati diri baru, ya lebih matang lagi aja secara planning dan eksekusinya nanti. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Alessa, gue Satish, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Nggak gini dong closingnya, jelek oleh kameranya. Gini aja.